Pada kesempatan ini 15 Maret 2026 dengan penuh syukur kepada Tuhan, kepada Allah yang bekerja dalam penyelenggaraannya yang luar biasa, kita juga bersyukur bersama boleh juga merayakan HUT, hari ulang tahun dari Jalan Doa, khususnya dimulai dengan YouTube, yaitu yang ke-6 tahun. YouTube Jalan Doa dimulai pada 15 Maret 2020 dan kini telah berjalan 6 tahun hingga 15 Maret 2026 ini. Ya, sedikit upacara kecil-kecilan, kita bersyukur bersama boleh juga merayakan ulang tahun dari YouTube Jalan Doa atau sekarang juga TikTok Jalan Doa ya. Jadi dari channel pelayanan sosial media di Jalan Doa ini. Ya, kita nyalakan lilinnya dengan angka 6 ini. Ya, mungkin belum terlihat jelas. Ya, di sini tertulis Happy Birthday Jalan Doa. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Jalan Doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan, karena kemurahan-Mu, karena penyelenggaraan-Mu, Engkau juga mengikut sertakan channel pengajaran Jalan Doa baik di YouTube dan TikTok hingga menginjak tahun ke-6 ini. Dengan hati yang melimpah dengan syukur, kami bersyukur berterima kasih karena Kau ikut sertakan untuk menyebarkan keharuman Kristus, keharuman pengenalan akan Kristus melalui channel Jalan Doa ini. Kita tiup lilinnya. Ya, sebagai simbolis. Mari kita bersama merenungkan sabda Tuhan dari surat yang kedua Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Korintus. Namun syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu memimpin kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Pada kesempatan live Jalan Doa ini dengan penuh syukur kita merayakan 6 tahun perjalanan Jalan Doa. Ini bukan waktu yang singkat dan saya merasa bersyukur boleh lebih-lebih pada hari ini ya. Saya diteguhkan kembali untuk pelayanan di Jalan Doa ini. Kalau boleh saya renungkan pelayanan di sosial media ini, ya sudah cukup lama, bertahun-tahun yang lalu. Mulai dari menulis artikel di Facebook, ada Facebook Doa dan Ucapan Syukur. Jadi saya dihubungi admin yang meminta supaya saya juga menulis di beberapa Facebook rohani Katolik itu. Jadi ada Facebook Doa dan Ucapan Syukur, lalu Facebook Gereja Katolik, kemudian juga Facebook Hidup Baru. Ini satu rahmat ya, jadi mulai dengan menulis artikel-artikel hidup rohani dalam Facebook Katolik itu. Lalu kemudian juga pada kesempatan 2020, ya di tengah masa COVID itu, sebenarnya sudah ada dorongan-dorongan untuk melayani secara dengan video pengajaran. Tetapi kemudian ya beberapa kali sempat saya sharingkan memang tidak terlalu pede ya. Karena saya pikir ya siapa saya ya, begitu ya kita. Walaupun kita memang artinya ya di Keuskupan Surabaya ini sungguh-sungguh sangat terbuka, sehingga kita juga sebagai awam-awam kita juga dapat juga ikut serta dalam pekerjaan Tuhan dalam gerejanya yang kudus untuk melayani sebagai pewarta dan juga pengajar. Jadi pewarta sabda awam dan juga pengajar.
Tapi ini suatu rahmat yang besar. Tetapi kemudian ya memang waktu itu dukungan keluarga ya dari istri dan anak-anak ya supaya maju mulai saja, karena apalagi di tengah situasi Covid, toh juga tidak ada pelayanan-pelayanan offline pada saat itu ya. Nah, jadi mulai dengan pengajaran-pengajaran yang ada di Jalan Doa, channel YouTube Jalan Doa, dan kemudian berjalan hingga saat ini, yaitu dalam usia yang ke-6 tahun. Tetapi ini suatu juga perjalanan pelayanan ya, dengan artinya secara manusiawi yang namanya alat Tuhan ini kan ya banyak hal ya, dengan segala kelemahan, jatuh bangun, itu juga mau tidak mau juga menghadapi juga realitas godaan, cobaan, jatuh bangun, juga kelemahan dan sebagainya. Memang beberapa waktu ini saya terus bertanya-tanya, apakah ini sudah 6 tahun jalan doa? Apa kehendakmu Tuhan untuk terus berjalan melayani dalam jalan doa ini? Sudah 6 tahun, jadi berusaha paling tidak setiap minggu untuk menerbitkan satu video pengajaran begitu ya. Tetapi kemudian juga ditambah 2 siaran live tiap bulan. Apa kehendakmu Tuhan? Ya, jadi berbagai macam pergumulan yang kemudian boleh saya alami. Tetapi kemudian pada hari ini ya, lebih-lebih ya, 2 hari ini kami di SEP Santo Yohanes Penginjil Surabaya ini ya kemudian mengadakan pemantapan. Jadi sebagai persiapan nanti Mei mulai, ya sebenarnya mulai bulan ini sudah mulai mengajar lagi ya di kelas-kelas di baik SEP maupun CAP. Nanti mulai lagi mengajar lagi. Dan ini pemantapan untuk kelas Oikos. Itu berkaitan dengan karisma-karisma Roh Kudus. Selama ini saya ada pergumulan, apa harus terus apa enggak ya, sudah 6 tahun ini. Saya artinya melayani di jalan doa ini. Lalu kemudian sempat ngobrol-ngobrol dengan sepupu melalui WA, voice call begitu ya. Lalu kemudian dia malah heran. Loh, dia mempertanyakan, loh, kamu subscribernya sudah segitu, lalu kemudian juga jalan terus. Kenapa? Kok belum dapat sesuatu dari YouTube? Misalnya dia menanyakan seperti itu. Lalu kemudian ada juga kenalan seorang romo dari Keuskupan Ruteng. Loh, masa belum dapat sama sekali? Sedangkan dia, ya karena dia, saya pikir ya karena dia imam. Jadi saya pikir seperti itu. Tetapi memang sejak awal waktu mulai melayani di bidang ini, saya sudah dikatakan oleh teman yang melayani juga sebagai admin untuk kelompok kategorial kami di YouTube ya. Tapi kemudian dia katakan sekarang banyak syaratnya, harus shot terpenuhi berapa juta viewer dan sebagainya. Jadi memang lebih sulit untuk mendapat share profit. Nah, tetapi ya dalam perjalanan waktu ini, ya namanya melayani juga editing dan sebagainya itu bukan suatu yang mudah ya. Apalagi untuk juga memikirkan bahan, persiapan-persiapan dan sebagainya, ini juga ada suatu realitas pergumulan. Lalu kemudian sepupu saya itu juga katakan, wes pokoknya arahkan semua di YouTube, TikTok itu yang pendek-pendek saja untuk promosi kalau ada pengajaran live. Karena apa? Dari TikTok nggak dapat apa-apa. Tapi ketika saya mendengarkan itu kok rasanya, wah di TikTok juga baik live maupun juga yang pendek juga ditonton ya. Jadi ada viewer-viewer yang cukup banyak. Jadi saya merasa kalau hanya demi untuk mencari ya tadi ya, mencari share profit atau apa, masa harus kemudian di TikTok hanya dibatasi seperti itu. Karena TikTok sendiri sangat terbatas dengan artinya mengikuti program dari TikTok atau kemudian juga gift yang diberikan dari para viewer. Ya, jadi mengenai ini. Tetapi kemudian juga ada pergumulan-pergumulan lain yang akhir-akhir ini baru saya sadari setelah pengalaman hari ini dalam workshop nubuat dan sabda pengetahuan ya. Di tengah pergumulan ini tiba-tiba terbuka semuanya ya. Ternyata seperti saya, ini suatu godaan atau enggak ya? Saya seperti diingatkan dulu saya ini tugas di bagian rekaman juga. Lalu ada proses editing yang harus saya kerjakan, pengajaran-pengajaran Romo Yohanes, mulai dari kaset-kaset itu kemudian pindah ke CD. Bagi saya proses editing itu, lalu proses editing ini
Itu juga kesempatan saya belajar, mendengar pengajaran-pengajaran dari kaset-kaset Romo, lalu kemudian memindahkan ke CD ya, dengan ada peralatan yang untuk memindahkan itu. Jadi dari kaset bentuk CD. Tetapi kemudian suatu godaan yang muncul apa? Itu kan Romo Yohanes. Lalu kemudian kamu lihat di sosmed-sosmed itu, pengajaran Katolik, itu kan banyak romo-romo. Kamu siapa? Dan akhir-akhir ini sungguh-sungguh sering sekali muncul pikiran seperti itu. Dan saya rasa itu, saya tidak tahu ya, tapi bikin ruwet pikiran. Apalagi kan ini bulan Maret ya. Dan kita juga harus ngurusi korteks ya. Jadi ngurusi korteks ini ya, di tengah segala kesibukan, kerjaan, ngurusi keluarga, anak-anak dan sebagainya, ngurusi korteks, tapi juga harus memikirkan soal artinya kemudian mulai pelayanan offline mulai lagi untuk kelas-kelas, dan kemudian juga harus memikirkan untuk pelayanan secara sosial media ini. Tetapi puji Tuhan ya, sungguh-sungguh ini di luar dugaan sama sekali bagaimana Roh Kudus bekerja luar biasa. Ya, melalui pemantapan yang diadakan di SEP 2 hari ini ya, lebih-lebih hari ini karena berkaitan dengan workshop karunia nubuat dan karunia sabda pengetahuan. Saya bersyukur pada Tuhan, puji Tuhan kalau saya memang juga dipakai oleh Tuhan untuk mengajar baik nubuat dan sabda pengetahuan ini. Tetapi pada saat mengikuti pemantapan, dan artinya saya sungguh-sungguh berusaha menempatkan diri sebagai seorang murid ya. Kan selama ini tugasnya ngajar, tapi kesempatan ini saya pakai benar-benar mau jadi murid. Saya menikmati sebagai murid, itu yang saya rindukan ya. Dan kemudian dalam workshop ini ya, mulai tadi pagi ya datang ya, kemudian dengan workshop nubuat begitu, karisma nubuat, lalu mulai langsung masuk kelompok ya, sudah datang langsung masuk ke kelompok begitu nubuat ya. Lalu kami saling berdoa bersama, lalu mengucapkan juga dorongan-dorongan untuk mengucapkan nubuat. Lalu kemudian pada saat sharing, jadi setelah munculnya nubuat-nubuat tadi kemudian di-sharingkan dalam kelompok tadi. Lalu kemudian yang sharing ini tadi saya ada dorongan. Jadi ada seorang pengajar yang sharing, tapi tidak saya ungkapkan. Jadi saya tuh merasa seperti ada seorang yang minta tanda, padahal sudah diberi tanda. Dan mungkin dia juga merasa bahwa hasilnya tidak seperti yang dia inginkan. Waktu itu saya pikir, ya kalau yang namanya nubuat itu kan karunia sabda, punya kuasa kalau diucapkan. Jadi ya saya diem aja ya. Jadi saya diem, apakah itu untuk saya atau bukan, ya saya diam saja ya. Tapi kemudian menginjak workshop untuk karunia sabda pengetahuan, yaitu dengan proses saling mendoakan. Ya, saya juga ada dorongan untuk pengajar yang lain yang saya doakan, tapi saya juga menerima kata-kata dari yang pengajar yang mendoakan saya. Maju terus. Kemudian ketika saya tanya, saat pengujian saya tanya, rupanya ibu pengajar ini kemudian dia menyatakan melihat suatu penglihatan seperti kaki yang melangkah. Kaki yang melangkah harus terus berjalan, begitu intinya ya. Jadi melalui apa yang dinyatakan ini, kemudian ya saya ungkapkan, ya saya sedang galau. Apa ini terus atau enggak? Ini sudah 6 tahun. Nah ini kemudian harus bagaimana? Lalu kemudian akhirnya saya ingat ya pada pengajar yang tadi mengungkapkan saat sharing nubuat tadi ya. Lalu saya katakan, iya sebenarnya kayaknya itu memang untuk saya ya. Jadi ada yang meminta tanda, walau sudah diberi tanda bahwa berkali-kali sudah beri tanda bahwa ini kehendak Tuhan. Yang penting saya harus jalan begitu. Ya, tapi kemudian hasilnya tidak sesuai ekspektasi dalam hal apa lebih-lebih. Ketika kita melayani di dunia sosial media ini, terus terang secara manusiawi, kalau mengajar offline di kelas kita masih bisa melihat hasil ya. Kita melihat bagaimana artinya kemudian murid-murid itu benar-benar mengalami sesuatu, atau kemudian juga ada feedback
bertanya, dan sebagainya. Itu juga hal-hal yang artinya rupanya, ya, ini juga suatu peneguhan bagi kita para pengajar. Tetapi di dunia sosmed, yang kita hadapi kadang-kadang bisa jadi ya ada peneguhan, amin, puji Tuhan, dan sebagainya. Tapi kadang-kadang juga hujatan. Yang paling sering dihujat, lebih-lebih kalau saya lihat, karena saya tidak bisa ya di misalnya TikTok jalan doa untuk nanggapi komentar-komentar, nggak bisa karena ya keterbatasan. Artinya juga mata saya ini plus juga dan sebagainya. Tapi ya akan sulit untuk langsung menanggapi. Tapi banyak sekali hujatan kepada Tuhan Yesus. Itu juga terjadi ya. Jadi ya sebenarnya ya terserah ya. Saya hanya mikir kalau yang namanya emas akan tetap emas walaupun diteriaki kuningan, diteriaki karatan. Yang namanya emas akan tetap emas, tidak akan berubah. Yang namanya mutiara paling berharga, yaitu Allah kita yang hidup, juga tetap Allah, walaupun banyak orang yang menghujat dan sebagainya. Tetapi satu hal, rupanya secara manusiawi ingin juga melihat hasil. Sejauh mana ini berguna, sejauh mana itu dapat dilihat orang, lalu menyentuh hati orang, mengubah orang, berbuah dan sebagainya. Tapi kemudian saya melalui pengalaman yang saya alami hari ini, lebih-lebih melalui workshop nubuat dan sabda pengetahuan ini, seperti kemudian diingatkan, saya ingat seorang suster pengajar doa Yesus di Lembah Karmel Cikanyiri selalu mengatakan dalam kaitan berdoa ya, doa Yesus ini yang dijalani, Tuhan tidak melihat hasil, tetapi Tuhan melihat usaha. Tuhan tidak melihat hasil, tetapi Tuhan menghargai usaha. Usaha kita untuk berdoa, usaha kita untuk datang kepadanya, itu sangat dihargai. Usaha kita untuk melayani Dia sangat dihargai. Juga termasuk dalam pelayanan ini, lebih-lebih berkaitan dengan pengajaran-pengajaran tentang kelepasan dari Santo Yohanes Salib ya. Satu hal yang juga perlu kita renungkan bersama, kita ingat bersama, juga pentingnya kelepasan dari buah-buah atau hasil yang ingin kita dapatkan saat kita pelayanan. Tugas kita hanya pelayanan dan melakukan kehendak Allah melalui pelayanan itu. Untuk hasil dan buah-buahnya itu urusan Tuhan. Tetapi inilah satu hal melalui pengalaman pada hari ini, melalui workshop. Ya, saya bersyukur boleh jadi murid di workshop ini ya. Jadi artinya pemantapan ini bagi saya sungguh-sungguh satu rahmat yang berharga, dan juga boleh mengalami pengalaman-pengalaman, yaitu kemudian ya diteguhkan oleh Tuhan melalui karisma nubuat dan sabda pengetahuan ini, bahwa jalan doa ini dikehendaki Tuhan dan Tuhan menghendaki terus melangkah. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan berhenti menghendaki. Ya saya tidak tahu kapan itu. Tetapi mohon dukungan doa Anda juga untuk ya supaya penyertaan Tuhan, juga kuasa Roh Kudus yang sungguh-sungguh menyertai untuk pelayanan jalan doa ini. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu, karena rahmat-Mu, karena panggilan yang Kau berikan, karena pilihan-Mu semata-mata. Engkau juga menempatkan kami menjadi alat-Mu juga dalam ruang sosial media ini, khususnya juga di YouTube dan TikTok. Engkau tahu Tuhan, kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna, dan tugas seorang hamba ini hanya untuk melakukan perintah dari tuannya. Karena itu berilah kami rahmat untuk peka dan terbuka terhadap perintah-Mu, terhadap kehendak-Mu, dan melakukannya dengan penuh cinta, dengan penuh iman. Kami serahkan diri kami padamu. Kami mengucap syukur untuk 6 tahun perjalanan jalan doa. Kami serahkan YouTube dan TikTok pengajaran jalan doa ini
supaya melalui pelayanan ini, Engkau sendiri yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Allah pada semua jiwa yang membutuhkannya, yang membutuhkan Engkau, yang lapar dan haus akan Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.